Sejak tahun 2008, Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Philadelphia Bekasi tidak dapat beribadah di gereja mereka karena masih disegel pemerintah di wilayah mereka. Untuk kesekian kalinya, para jemaat kembali menggelar perayaan Natal dengan beribadah di depan Istana Merdeka. Ibadah ini juga untuk menuntut Presiden SBY segera menyelesaikan kasus sengketa gereja yang terjadi selama ini. Para jemaat GKI Yasmin dan HKBP Philadelphia yang terusir dari rumah ibadah mereka oleh pemerintah Kota Bogor dan Bekasi menggelar perayaan Natal bersama di depan Istana Merdeka, Jakarta. Dalam ibadahnya, para jemaat juga menuntut keadilan dan keberanian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bersikap tegas dan segera menyelesaikan sengketa gereja mereka. Meski di alam terbuka, namun 10 pendeta yang mengiring jalannya misa kali ini tetap memimpin dengan hikmat misa Natal ini. Saya kira Presiden harus segera keluar dari istana dan bilang kepada seluruh rakyat Indonesia, sayalah Presiden, bukan Wali Kota Bogor, bukan Bupati Bekasi. Dan karena saya Presiden, sayalah yang memberi perintah sesuai dengan konstitusi dan hukum di Republik Indonesia, dan Bupati Bekasi serta Wali Kota Bogor harus menurut terhadap konstitusi dan hukum. Itu yang harus dilakukan Presiden. Dalam aksinya, massa juga membuat pohon Natal dari batang pohon bambu yang setiap batang bambunya diikat kartu-kartu harapan jemaat yang berisi harapan agar masih ada keadilan di negeri ini tanpa ada sekat kaum minoritas dan mayoritas. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Ribuan umat Katolik di wilayah ibu kota Jakarta tampak khidmat melaksanakan misa Natal di Gereja Katedral Jakarta. Dalam tema Natal kali ini, Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo meminta umat Katolik agar dapat menjaga perdamaian dimanapun berada. Suasana khidmat dan khusyuk jelas terlihat pada misa perayaan Natal di Gereja Katedral Jakarta 25 Desember 2013. Dalam misa Natal di salah satu gereja Katolik terbesar dan tertua di ibu kota kali ini, Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo mengajak umat Katolik untuk menekankan pentingnya kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Sebab menurutnya damai dapat menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Adapun 3 hal yang menjadi penghambat damai diantaranya adalah gejala intoleransi dan korupsi. Itu damai yang berkeadilan, damai dalam rangka lingkungan hidup, dan damai dalam rangka demokratisasi dan pluralitas realitas di Indonesia ini. Sementara itu, untuk mengamankan jalannya misa Natal dapat berlangsung tertib dan aman. Sebanyak 220 personil kepolisian gabungan diturunkan di sekitar area gereja katedral dengan menempatkan sejumlah personil berseragam dan tak berseragam. Terhadap pengunjung gereja katedral, pengecekan secara ketat juga diberlakukan dengan mengecek barang bawaan. Kapolsek Sawah Besar Kompol Sinto Silitonga optimis perayaan Natal di wilayahnya dapat berjalan aman dan kondusif. Yang terdiri dari 35 dari Brimob Mabes Polri, 10 orang dari Jihandak, 26 personil dari Sabara Polres, 21 personil dari Lalu Lintas Polres, 40 dari Polsek Sawah Besar, dan kemudian kita di backup juga oleh teman-teman dari Angkatan Darat. Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Adam Irhas melaporkan. Untuk merayakan Natal tahun 2013, Gereja Katedral mempercantik diri dengan hiasan Natal yang berasal dari bahan-bahan bekas yang didaur ulang. Alasan digunakannya bahan daur ulang tersebut dikarenakan kondisi lingkungan di Indonesia yang saat ini sudah semakin tercemar. Menyambut datangnya perayaan Hari Natal 2013, Gereja Katedral yang memiliki nama Santa Perawan Maria diangkat ke surga berhias diri dengan hiasan Natal menggunakan bahan-bahan bekas yang didaur ulang. Kertas bekas daur ulang ini dibuat untuk menghiasi langit-langit di area gereja katedral, serta pohon Natal yang berada di area luar gereja katedral. Adapun hiasan daur ulang ini merupakan sumbangsi dari umat gereja katedral. Bahan daur ulang itu dari, kalau kita di katedral ini dari majalah bekas dan dari sisa teks misa yang sudah tidak terpakai.
lebih apa ya, kan kita biasanya juga aware gitu ya sama polusi, terus itu lingkungan hijau sama sampah gitu. Nah sekarang kita ingin mendorong umat-umat untuk lebih aware lagi sama barang-barang yang ada di sekitar untuk bisa dijadikan sesuatu yang kreativitas dari umat sendiri gitu. Panitia Katedral Ervana Sari Ramali menuturkan tema dekorasi Natal di Gereja Katedral tahun ini adalah daur ulang kertas bekas Selamatkan Bumi Kita. Karena seperti diketahui, hampir setiap rumah memiliki majalah bekas yang jika tidak dimanfaatkan akhirnya akan menjadi sampah yang tidak berguna di tempat pembuangan sampah. Untuk setiap ton kertas yang didaur ulang maka setidaknya dapat menyelamatkan 15 pohon dari penebangan. Sehingga secara tidak langsung dengan tema dekorasi Natal kali ini akan menyelamatkan lingkungan yang sesuai dengan tema Natal tahun ini, yaitu lingkungan hidup yang mulai rusak. Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Muhammad Adam melaporkan. Mabes Polri mengklaim situasi keamanan pada malam Natal 2013 berlangsung kondusif. Bahkan hari kedua operasi lilin 2013, jumlah angka kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi dibandingkan angka kriminalitas. Mabes Polri menyatakan situasi keamanan pada 24 Desember 2013 atau malam Natal di seluruh wilayah Indonesia berlangsung sangat kondusif. Walaupun sebelumnya polisi menyatakan ada ancaman gangguan keamanan pada perayaan Natal 2013, namun hal tersebut dapat dicegah dengan sejumlah penangkapan terduga teroris pada pekan lalu. Bahkan kejadian kecelakaan lalu lintas pada pelaksanaan operasi lilin sejak 23 hingga 24 Desember 2013 jauh lebih tinggi dari angka kriminalitas. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan terjadi 470 peristiwa kecelakaan yang melibatkan 790 kendaraan selama 23 hingga 24 Desember 2013. Peristiwa kecelakaan yang didominasi kendaraan roda 2 ini menyebabkan 118 korban meninggal dunia. Polda Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi lokasi paling rawan terjadinya kecelakaan selama 2 hari pelaksanaan operasi lilin 2013. Sementara itu untuk angka kejahatan mencapai 402 kasus, di mana kasus pencurian kendaraan bermotor menempati posisi teratas dengan 65 kasus. Untuk kita kan wilayah Polda ya, memang untuk wilayah Polda yang banyak terjadi gangguan Kamtibmas, bagaimana tadi saya sampaikan itu Polda Jateng, ya, sehari sebelumnya Polda Jateng itu 37 kasus, Jatim 31 kasus, dan Sumatera Selatan 26 kasus. Itu untuk yang wilayah sesuai dengan data yang kita miliki ada tingkat kejahatannya yang tinggi. Sedangkan untuk hari ini laporan kejadian kemarin itu Jateng tetap 37, kemudian Jatim tetap, kemudian yang ketiga Sumut itu ada 15 kejadian. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, di antaranya keluarga Atut enggan komentari penolakan penangguhan penahanan terhadap Atut. Informasinya setelah yang satu ini.